Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Kalau kalian masih ingat, pada minggu lalu kita belajar bagaimana cara menentukan orde reaksi. Orde reaksi, kalau ada yang masih ingat, adalah pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi, ya. Hari ini kita akan melanjutkannya, bagaimana cara menentukan harga K dan harga laju reaksi pada konsentrasi tertentu. Kalau ada yang tanya, K ini maksudnya apa? K ini adalah konstanta pada suatu percobaan laju reaksi. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah saya beri contoh soal. Dan contoh soalnya berupa tabel, ya, tabel suatu percobaan laju reaksi, dan tabelnya seperti ini. Ya, ini saya tayangkan kembali untuk mereview atau biar kalian bisa nyambung dengan materi yang akan saya bahas pada hari ini. Dari tabel ini, pada minggu lalu kalian diminta untuk menentukan orde reaksi terhadap konsentrasi F2 dan seterusnya hingga menentukan persamaan laju reaksinya, ya kan? Nah, hari ini kita akan menentukan atau melanjutkan soal yang kelima dan keenam, yaitu menentukan harga K dan menentukan harga laju reaksi. Ini harga, ya, seharusnya harga laju reaksi jika konsentrasi F2 dibuat 5 kali 10 pangkat min 1 molar dan konsentrasi ClO2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menentukan orde terhadap F2, orde terhadap Cl2, orde reaksi total, dan persamaan laju reaksinya. Sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan harga K dan harga laju reaksi pada konsentrasi yang ditentukan oleh soal ini. Nah, untuk mengerjakan soal yang E dan F, maka kita tidak bisa langsung mengerjakan begitu saja, ya. Tapi kita harus flashback sebentar dengan persamaan laju reaksi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan persamaan laju reaksi dari soal atau tabel tadi, itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2 pangkat 2. Berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa orde reaksi terhadap F2 itu adalah 1, ya. Ini adalah pangkat 1, tapi kalau pangkat 1 itu tidak pernah ditulis. Dan orde reaksi pada konsentrasi ClO2 itu sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan harga K, caranya adalah kita mengambil salah satu data, ya. Data itu maksudnya bagaimana? Kalau kita flashback ke slide yang kedua ini, data nomor 1 itu maksudnya ini. Jadi satu baris ini itu adalah data nomor 1. Kemudian data nomor 2 itu berarti yang tengah ini, dan data yang nomor 3 itu adalah yang paling bawah ini, hingga laju reaksi, ya. Satu baris semuanya itu dipakai. Nah, karena kita kembali, karena kita mengambil data nomor 1, berarti kita menggunakan semua data yang ada pada nomor 1. Bolehkah menggunakan data nomor 2 atau nomor 3? Boleh. Kenapa saya menggunakan data nomor 1 pada contoh soal ini? Saya memilih harga atau nilai atau data yang paling kecil atau paling sederhana angkanya, agar nanti kemungkinan kesalahan itu kecil pula, ya. Jadi kalau nanti kalian menggunakan data nomor 2 atau nomor 3 boleh, pasti nanti harga K-nya akan sama. Oke, caranya untuk menentukan harga K, kita tuliskan kembali persamaan laju reaksinya. Sama persis dengan ini, ya. Kita tulis kembali. Kemudian
Kalau kalian lihat data yang di tabel tadi, atau tabelnya bisa melihat pada buku catatan kalian, saya yakin kalian sudah mencatat pada pertemuan sebelumnya. V yang nomor 1, karena kita pakai data yang nomor 1 ya. V yang nomor 1 atau laju reaksi yang nomor 1 itu nilainya tadi di tabel 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K, ini ditulis kembali karena ini yang kita cari, dikali konsentrasi F2 yang nomor 1 ya. Kalau kalian lihat harganya adalah 1 kali 10 pangkat min 1 dikali konsentrasi ClO2 yang nomor 1 juga 1 kali 10 pangkat min 2. Bisa dicek ya, jangan lupa dikuadratkan karena ini order reaksinya. Kemudian dari sini ini tetap 1,2 kali 10 pangkat min 3, ini juga tetap. Yang berubah ini kita operasikan dulu. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, ini kan ada bilangan kemudian dipangkatkan ya. 1 dipangkatkan 2 itu sama saja dengan 1 kali 1, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Jadi min 4 ini didapatkan dari min 2 kali 2 ya. Oke, setelah itu 1,2 kali 10 pangkat min 3 tetap sama dengan K dikali ini dari mana? Ini didapatkan dari, nah ini 1 dikali 1 itu 1 ya. Kemudian 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 itu berarti kalau ada bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya ditambah. Jadi 10 pangkat min 1 ditambah min 4 berarti hasilnya jadi 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu kalian kelas 9 SMP tentang eksponen, bilangan eksponen atau bilangan berpangkat ya. Oke, kemudian harga K-nya berarti bisa ditemukan seperti ini, 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5. Nah 1,2 dibagi 1 itu kan hasilnya 1,2 ya. Kalau 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 5 berapa? Ini. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dibagi atau per kayak gini, maka pangkatnya itu dikurangi. Jadi 1,2 dibagi 1 hasilnya adalah 1,2. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 5 itu sama saja dengan 10 pangkat min 3 dikurangi min 5. Nah karena ini min, ini juga min ya, negatif, maka sama saja dengan dikalikan, jadi min 3 plus 5 jadi positif. Nah min 3 plus 5 itu hasilnya adalah 2 sehingga hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 2. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengambil data nomor 2 ataupun menggunakan data nomor 3, nanti hasil K-nya juga akan sama. Bisa dicek, asalkan ngeceknya harus teliti menghitungnya. Oke, kita lanjutkan yang F. Yang F kita diminta untuk menentukan harga laju reaksi jika konsentrasi F2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 molar dan konsentrasi ClO2 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Maksud dari soal ini itu adalah kita tadi kan sudah punya data ya, sejumlah 3 percobaan ya pada tabel di soal tadi itu. Nah, maksud dari F ini adalah kita diminta untuk mencoba yang keempat ya, kemudian konsentrasi F2 nya kita buat 5 kali 10 pangkat min 1, konsentrasi Cl2 nya diganti jadi 5 kali 10 pangkat min 2, maka nanti hasil laju reaksinya nanti berapa, maksudnya seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita tuliskan kembali persamaan laju reaksinya seperti yang D tadi ya, sama persis. Kemudian
yang kita cari di sini adalah V. V itu adalah laju reaksi, velocity. Dan K-nya tadi kita sudah ketemu. Berarti kita bisa menuliskan K-nya 1,2 kali 10 pangkat 2. Kemudian F2-nya diganti ini ya, sesuai dengan soal. 5 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasi ClO2-nya diganti 5 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Setelah itu, ini tetap, ini juga kita buat tetap. Nah, 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5, berarti 25 ya. 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti dikali ya pangkatnya, 10 pangkat min 4. Setelah itu, 1,2 dikali 5 dikali 25, itu hasilnya 150. Kemudian, 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 ya, jadi bilangan berpangkatnya ini dikalikan semuanya. Maka kalau kita jumlahkan berarti 2 ditambah min 1 itu hasilnya 1 ditambah min 4 hasilnya adalah min 3. Jadi 150 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Jadi kalau ini dituliskan di mana? Dituliskan di sini, di tanda tanya ini. Nanti hasilnya akan jadi 150 kali 10 pangkat min 3. Jadi lebih besar karena konsentrasinya ditinggikan. Ya. Oke. Itu tadi pembahasannya. Kemudian ini adalah soalnya. Tugasnya adalah kalian mencatat materi pada slide yang kedua yang saya terangkan tadi sampai yang keempat pada buku catatan kimia kalian masing-masing. Jadi ceritanya ini menambahkan catatan ya. Kemudian ini ada soal, kalian cari mulai dari order reaksi terhadap konsentrasi A hingga harga laju reaksinya. Cara mengerjakannya sama seperti yang sudah saya terangkan. Bisa dilihat materi pada minggu lalu dan hari ini. Semoga keterangan ini bermanfaat. Tetap semangat karena sebentar lagi kita akan mengadakan PAS ya. Dan yang belum mengumpulkan tugas mohon untuk segera mengumpulkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.